Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dari tata cara berwudu. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu artinya bersuci dengan air. Selain itu, wudhu juga menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Untuk itu, agar sholat kita sah, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dalam berwudu, kita harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah syarat wudu. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat wudhu tersebut adalah sebagai berikut. Beragama Islam. Jika kalian tidak beragama Islam, tentunya wudhu kalian tidak akan sah. Karena beragama Islam merupakan syarat pokok dalam berwudu. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara perbuatan benar dan salah. Mumayyiz bisa dikatakan sudah dewasa. Bagi anak kecil yang belum tamyiz, maka wudunya tidak sah. Akan tetapi, kalau untuk belajar, sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kemudian, tidak berhadas besar. Hadas besar adalah keadaan kotor pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Misalnya, bagi anak perempuan yang masih dalam keadaan haid atau nifas. Selanjutnya, menggunakan air suci dan mensucikan. Dalam berwudu harus menggunakan air yang dapat digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air mata air salju, dan embun. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya seperti kutek, make up yang tebal dan anti air, serta semacamnya. Karena bagaimanapun juga, jika air tidak sampai atau air tidak mengenai kulit, maka wudhu kita tidak akan sah. Ketentuan wudhu yang kedua adalah rukun wudhu. Rukun wudhu yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika dalam berwudu. Apabila ada salah satu rukun wudu yang tidak dikerjakan, maka wudunya tidak sah. Adapun rukun wudu tersebut yaitu niat. Niat berwudu harus dibaca di dalam hati. Karena tempatnya niat adalah di dalam hati dan dilakukan saat membasuh muka atau wajah. Kemudian
membasuh muka atau wajah. Membasuh muka atau wajah dilakukan mulai dari ujung kepala, yaitu dari tumbuhnya rambut kepala ke bawah dagu. Selanjutnya, membasuh kedua tangan hingga siku. Dalam membasuh kedua tangan hingga siku, kita dianjurkan untuk mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, kemudian baru bagian yang kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala, yaitu membasahi sebagian dari kepala atau rambut. Selanjutnya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tentunya harus mendahulukan bagian yang kanan. Dan selanjutnya adalah tertib atau urut. Maksudnya adalah dalam melakukan wudhu harus dilaksanakan dengan berurutan dan tenang. Tidak boleh meninggalkan salah satunya jika ingin ibadah sholat kita sah. Ketentuan wudhu yang ketiga adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam berwudhu. Meskipun sunnah, umat Islam sangat dianjurkan untuk mengamalkannya karena memiliki keutamaan dan tentunya juga mendapatkan pahala. Adapun sunnah wudhu tersebut adalah sebagai berikut. Membaca basmalah. Membaca basmalah merupakan kesunahan yang selalu ada pada setiap akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah atau hal baik yang lain. Memakai siwak, yaitu semacam menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak. Membaca niat berwudu ketika membasuh telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan dan menyela-nyela jari-jari tangan hingga bergelangan. Berkumur. Istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dalam rangka membersihkan rongga hidung kita dari kotoran-kotoran yang masuk. Menyapu air ke seluruh kepala atau mengusap seluruh rambut dengan air. Mengusap kedua telinga, yakni mengusap sisi luar serta sisi dalam telinga. Membaca doa sesudah wudhu, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Ketentuan berwudu yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu adalah buang angin atau kentut. Kemudian buang air kecil. Jika kalian buang air kecil atau pipis, maka wudunya batal. Buang air besar. Jika kalian buang air besar, maka wudunya juga batal. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kubul atau dubur adalah alat organ tubuh kita yang menjadi jalan untuk membuang air kecil atau air besar. Tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk. Hilang akal atau gila. Orang yang hilang akal dinyatakan batal wudunya. Contohnya, pingsan, mabuk, gila, dan lain sebagainya.
Apabila hal-hal tersebut terjadi pada diri kalian, maka wudhu kalian akan menjadi batal dan harus mengulangi wudhu lagi. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Wudhu menjadi salah satu syarat sahnya. 2. Ketika berwudhu, kita menggunakan air yang. 3. Rukun wudhu yang pertama adalah. 4. Sebutkan 3 sunnah wudhu. 5. Sebutkan 4 hal yang membatalkan wudhu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk video pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.